Rahayu, saudara-saudara sejiwa Tosanaji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Kris Hadi Channel Jakarta. Mari kita sama-sama awali perjumpaan kita dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kali ini kita berada pada tayangan 174. Saya ingin mencoba membuat selingan di mana seperti biasa saya akan membabarkan semacam satu tayangan-tayangan tentang pandangan sharing saya tentang Tosanaji, tapi mau saya berikan suatu selingan tentang Q&A, tanya jawab terkait dengan beberapa pertanyaan yang saya coba himpun dari komentar-komentar di tayangan-tayangan awal sampai sekarang. Jadi kali ini adalah merupakan Q&A yang pertama. Ada 3 item tanya jawab, dan itu saya akan juga jawab dengan semacam sesuatu cerita sekaligus gambaran pusokonya. Untuk itu karena 3 review saya juga 3 pusoko, yaitu nomor 8415, 8408, 8407. Intinya ketika kita bicara tentang masalah Tosanaji, itu ada 3 masalah utama. Yang pertama adalah Tosanaji itu dulunya tersinengker. Kedua, budaya orang kita tuh mencatat itu sangat lemah. Dan ketiga, kalaupun ada semacam suatu pakem-pakem padungan, baik itu dari sisi buku atau dari tembang dan lain sebagainya, itu selalu dibuatnya di era-era Mataram kemari. Konon ceritanya yang kita sebut dengan Serat Centini, itu pakem yang sangat luar biasa di Tosanaji. Kisah ceritanya itu ada di era Sultan Agung, namun dibukukannya baru di era PB4. Bahkan kalau Anda melihat buku dapur, yang tergambar hanya 160 saja. Padahal kita akan ketemu banyak dapur-dapur di atas Mojopahit ke atas. Itu tidak ada dalam buku. Berarti saya simpulkan Putra Dalem PB10 saat itu hanya membakukan semacam sesuatu Tosanaji yang ada di Keraton Surakarta. Karena 3 hal itulah yang akhirnya jangan kaget. Jangan kaget bahwa sepanjang masa kita bicara Tosanaji selalu ada perbedaan di sana sini. Makanya saya selalu menghormati perbedaan. Bagi saya perbedaan itu sesuatu yang indah, saudara. Yang penting kita sama-sama senang Tosanaji. Saya hanya sangat yakin bahwa suatu kebenaran dari hati itu bersifat universal. Tapi kalau kebenaran dari otak, saya sebutnya bukan kebenaran tapi pembenaran. Itulah cikal bakal perbedaan itu. Namun sudahlah, intinya jangan kaget kalau ada semacam suatu perbedaan di dalam Tosanaji justru membuat Tosanaji semakin indah, saudara. Baik, kita langsung masuk kepada pertanyaan yang pertama yang saya ingin kupas. Kenapa Krisluk 3 itu banyak, jarang, dan brojol itu banyak sekali? Jadi Krisluk 3 ini saya ambil kris nomor 8415, kris Singosari, Nogo, Luk 3, disebut dengan Nogo Jangkung, panjang 30 cm, pamor Woswuta. Ini adalah Singosari. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa. Nogo Jangkung, seolah-olah jangkung impian Nogo, impiannya seorang pemimpin. Jawabannya kenapa Krisluk 3 itu jarang, kalau brojol itu banyak. Kalau Anda mencoba membuka tayangan sebelah saya,
tayangan ke-11 tentang formasi dasar Tosanaji. Itu sudah jelas saya jelaskan di sana. Kalau kita coba lihat dari piramida sukses, suatu piramid itu selalu ujungnya itu selalu kecil, sedikit. Yang di bawah itu adalah yang banyak. Berarti dalam suatu piramida, suatu kesuksesan, itu menggambarkan bahwa yang sukses dalam suatu kehidupan di muka bumi itu sedikit. Sedangkan yang gagal itu banyak. Tapi ini bukan kasus Indonesia, kasus global secara umum. Di muka bumi itu seperti itu. Mari kita coba lihat bahwa fakta menunjukkan bahwa segala mahakarya di muka bumi itu selalu diawali terlebih dahulu oleh impian. Contohnya mahakarya pesawat terbang. Kalau Wright bersaudara tidak bermimpi saat melihat burung terbang, dan dia impiannya pengen manusia juga bisa terbang, tentu saja tidak akan ada pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu hadir karena sebuah impian daripada Wright bersaudara, sehingga lahirlah suatu mahakarya pesawat terbang. Sehingga dalam suatu kehidupan itu sebaiknya mari kita dahulukan kreativitas mentalitas kita dulu. Baru kita ikuti dengan kreativitas fisik. Jangan fisik dengkul jalan duluan, baru kita pikir kemudian. Mimpi dulu, baru dengkul ngikuti. Untuk itu, ketika kita bicara tentang kreativitas mentalitas, kalau di perkerisan itu adalah simbolisasi dari keris Luk 3, yaitu jangkung. Di situ bermakna tentang sebuah impian dan sebuah cita-cita. Dan kreativitas fisik itu adalah brojol untuk semoga mudah segala yang kita ikhtiarkan. Karena banyak orang itu bekerja dengan dengkul lebih dulu, sehingga akhirnya jangan kaget kalau brojol itu adalah banyak sekali. Sehingga pesan daripada pertanyaan ini, marilah kita bekerja untuk mengikuti orang-orang yang sukses di sana. Mari kita dahulukan untuk mendahulukan kreativitas mentalitas kita, baru kemudian fisik. Sehingga itulah kalau kenapa keris Luk 3 itu sangat langka, jawabnya sudah terkupas bahwa banyak di antara kita tidak bergerak. Kita mulai dengan mimpi. Untuk itu mulailah dengan impian keris Luk 3 dulu, baru kemudian kreatif fisik brojolnya mengikuti setelah kita punya impian. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan kedua. Apakah Pesi Tangguh Singosari itu selalu kotak? Ini ada keris dengan material khas Singosari, pamor khas Singosari, Jokowaru. Panjangnya cuma 35, tidak seperti Singosari yang sekitar 39-40. Pamornya Wosutah. Saya ingin menyebutnya ini justru adalah Tangguh Singosari awal. Kenapa Singosari awal? Karena pesinya adalah oval. Lebih mendekati ada unsur bulatnya. Jadi terkait dengan Singosari, kita tahu bahwa Singosari itu hadir setelah Kediri. Dan tentunya kita tahu bahwa Kediri itu pesinya adalah oval. Ketika Kediri perpindahan kekuasaannya ke Singosari, perlu kita catat bahwa saat itu berbeda dengan saat ini. Saat itu tidak ada semacam alat komunikasi yang sangat instan seperti WA atau sosial media. Sehingga ketika terjadi sesuatu perubahan kekuasaan, memang kekuasaan itu membawa satu ego ingin berbeda dari yang ditaklukkan. Tapi tidak serta-merta langsung terjadi. Karena saat itu tidak ada WA, tidak ada sosmed. Kalau mencoba mengkomunikasikan ke empu-empu yang ada di pelosok Singosari sana, paling cepat saat itu ada yang namanya kuda. Tentunya butuh waktu.
untuk menginformasikan gaya terbaru Singosari itu seperti apa. Sehingga saat itu info ke Empu awal itu ya tidak akan lengkap. Baru setelah Singosari di era pertengahan, semua menjadi jelasnya Singosari itu yang besar-besar, pesi kotak, bermetuk, itulah Singosari. Kalau mau bukti lain, keris Mojo yang awal-awal itu banyak keselip pesinya kotak. Bahkan kalau kita bicara tentang masalah Pajang itu kalau di pertengahan sudah gede-gede seperti kayak Singosari, tapi di awalnya banyak yang terpengaruh model-model Demak atau Mojopahit sehingga Pajangnya tidak terlalu sepanjang segede yang namanya Pajang tadi. Untuk itu, semoga jawaban ini memberikan sesuatu penjelasan yang cukup memadai. Namun jangan lupa, itu jawaban versi saya. Kalau beda, indah. Sing penting kita terbukti sama-sama suka Tosanaji. Karena orang banyak istilahnya komplain, mengeluh di sana sini tentang Tosanaji, ternyata tidak punya Tosanaji, kalaupun punya cuma 1 atau 2 aja. Bagi saya, tindakan itu berteriak lebih keras daripada kata-kata. Apa artinya omongan? Tindakan nyatamu adalah sesuatu yang akan bisa berteriak lebih keras daripada kata-kata. Kemudian kita bicara tentang pertanyaan ketiga, adakah pengaruh Empu Madura pada Tangguh HB? Nah, saya punya keris HB. Jalak Tilam Sari, panjangnya 39,5. Wosutah saya Tangguh HB5. Kalau Anda lihat pamornya dan gaya pembikinan pamornya, jelas khas Madura. Ternyata HB ada kadal meteng cukup sedikit ekstrim. Seolah-olah ini adalah yasan daripada keluarga Empu Brojogono. Pertanyaannya, adakah pengaruh Empu Madura pada Tosanaji di era HB? Banyak. Jadi intinya kesuksesan seseorang itu akan menarik gerbong kerabatnya. Sehingga ketika yang namanya Brojogono sukses di Solo, pasti akan mendatangkan banyak keluarganya yang ingin menikmati suatu kesuksesan seperti Brojogono. Ketika disuruh Solo sudah banyak, ya pasti akan banyak ke Jogja, karena Solo Jogja itu tidak terlalu jauh. Kenapa kesuksesan seseorang itu akan bisa menarik gerbong kerabatnya? Saya pikir semua orang itu gegayuannya sama. Daripada sakit mendingan sehat, daripada mati muda pasti pilih mati tua. Daripada miskin pasti milih kaya. Itu sudah universal dan manusiawi. Jadi dengan gambaran tentang keris ini, sekaligus ini membuktikan bahwa pengaruh dari Empu-Empu Madura banyak ke telatah Yogyakarta. Demikianlah tayangan 174 ini saya buat. Semoga ada manfaatnya. Namun bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Bagi saya ini merupakan suatu sharing pribadi saya atas pemahaman saya. Karena ini adalah suatu channel budaya Tosanaji, sebisa mungkin saya paparkan dengan santun dan berbudaya. Jadi, kalau ada saudara-saudaraku sejiwa Tosanaji mau berkomentar, sebaiknya Anda juga berbudaya. Ada keterbatasan pada diri saya tidak mampu memberikan suatu channel ini suatu hiburan. Seperti kebanyakan channel yang lain hiburannya banyak,
Maaf, itulah keterbatasan saya. Ini hanya sekedar saya ngasihkan contoh keris, kemudian saya ngomong, cuman hanya sebatas itu aja. Tetapi saya tidak pernah memaksakan Anda untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Namun kalau berkenan, silahkan. Kalau tidak cocok, tinggal di skip saja. Jangan lupa, keris itu jangan hanya sekedar dilihat, tolong bacalah maknanya. Dan keris itu juga jangan hanya sekedar dianalisa saja, tapi tolong dirasa. Karena bagi saya sejatinya Tosa Naji itu adalah ilmu olah rasa. Dan keris itu bukan senjata untuk membunuh orang lain, sejatinya untuk membunuh ego diri kita sendiri. Jadi dengan berkeris adalah kita bermain olah rasa yang tujuan akhir semoga ego kita semakin turun. Jayalah budaya Tosa Naji Nusantara, pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Hidup manusia sangat terbatas. Yang saya yakini, saya terlahir di Nusantara ini ada maksud peran kehidupan saya. Tiada lain, bumi yang dipijak, langitnya kita junjung. Saya hanya bisa mengangkat langit Nusantara ini dari aspek budayanya, hanya sekedar budaya Tosa Naji saja. Lebih baik ada yang diangkat daripada tidak ada yang sama sekali. Semoga Anda punya semacam sesuatu greget yang sama untuk mengangkat cita-cita luhur bumi Nusantara menjadi sesuatu bumi yang sangat gemah ripah loh jinawi, akan menjadi sesuatu yang sangat baik untuk legasi dari anak cucu kita. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Nuwun.